Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua di bulan puasa. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di dunia maya ya, masih virtual kita ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar ya, kita sama-sama belajar nih dengan rekan saya. Ini beliau pakar sekali di bidang pendidikan, khususnya di bidang filsafat, ini tentang Ki Hajar Dewantara. Karena seperti sudah kita ketahui bersama, sebentar lagi akan ulang tahun nih pendidikan kita di tanggal 2 Mei. Oleh karenanya hari ini kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang filsafat Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya teman-teman ini tuh part 3 ya, part 3. Sudah ada part 1 dan part 2-nya, nanti Ibu share linknya di description box di bawah. Di bawah nanti ada link sebelumnya, jadi supaya pemahamannya lebih utuh tentang filsafat Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti rekan saya, Bapak Teguh Ibrahim MPD, akan memaparkan bagaimana lebih mendalam mengenai filsafat Ki Hajar Dewantara, dan nanti rekan-rekan ini kita di sini sama-sama belajar ya, jadi nanti rekan-rekan juga diharapkan turut serta aktif, memberikan tanggapan, dan juga ini akan menjadi pembelajaran buat teman-teman lain yang nonton gitu ya. Ini akan menjadi materi perkuliahan kita di kuliah landasan pendidikan, pengantar pendidikan maupun pedagogi. Gitu. Ya mangga kepada Bapak Teguh Ibrahim saya persilahkan, dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir hari ini dan meluangkan waktunya ya. Kita melakukan hal yang orang lain tidak lakukan, maka kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapat. Silakan Bapak Teguh. Oke, terima kasih Bu Indah. Padahal sekarang adalah hari Kartini ya, tapi malah membahas Ki Hajar Dewantara. Betul Pak, bukan jadi kelewat. Iya betul ya, selamat hari Kartini dulu ini buat ya. Oke, ibu-ibu. Ya, tidak masalah. Yang jelas sejarah itu adalah guratan yang sangat berharga ya dari para tokoh dan pahlawan kita, dan kita sebagai generasi penerus bangsa wajib menghayati, mengamalkan, dan terutama mengabadikan karya-karya pemikiran beliau gitu ya. Ya mungkin nanti karya-karya Kartini di next project ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Oke, karena ini sesi 3, jadi sudah beranjak kepada apa yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah konsep Trihayu ya. Konsep Trihayu. Tri di mana-mana, anak yang nama depannya Tri adalah anak ketiga. Dan biasanya anak yang depannya Wahid adalah anak yang pertama gitu. Berarti Tri adalah 3. Hayu itu berasal dari kata ayu. Ayu dalam filosofi Jawa, ini Zizi orang Jawa pasti tahu. Ayu artinya cantik, indah, bagus, sempurna ya. Berarti Trihayu adalah 3 kebaikan, 3 keindahan, 3 usaha manusia untuk mempercantik, memperbaiki, memperindah jati dirinya. Ya, Ki Hajar Dewantara menginginkan proses pendidikan ini menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki Trihayu. Trihayu ini terdiri apa saja? Karena Ki Hajar Dewantara ini orang Jawa, oleh karena itu banyak sekali literatur beliau memadukan bahasa Jawa, Indonesia, sama bahasa Belanda. Karena beliau lama diasingkan di Belanda. Ya. Yang pertama apa sih bagian dari Trihayu ini? Yang pertama adalah memayu hayuning salira. Memayu hayuning salira itu kita perlu pelajari dulu definisi dari memayu hayuning.
Nah, memayu-hayuning itu artinya kita berusaha memperbaiki, meningkatkan, memperindah, mempercantik, melengkapi, menyempurnakan diri sendiri. Itu. Nah, artinya kenapa kita perlu penyempurnaan, perlu mempercantik, perlu menyempurnakan diri sendiri? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk impermanent search. Jadi dia dalam detak-detik kehidupannya, dalam rangka misi menyempurnakan diri. Jadi kalau manusia hidupnya berlalu tanpa tujuan yang jelas, tanpa misi penyempurnaan yang jelas, berarti dia telah melenceng dari hakikatnya sendiri. Hakikat manusia adalah makhluk yang senantiasa menyempurnakan dirinya dengan berbagai macam cara. Dan itu tidak terpikirkan oleh makhluk yang lainnya. Ya, malaikat udah jelas tugasnya. Malaikat Jibril sudah pensiun karena tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat yang paling sibuk adalah malaikat Mikail. Dia tugasnya membagikan rezeki. Malaikat yang paling sibuk juga adalah malaikat Israel yang mungkin ada di samping kanan dan kiri kita yang siap pencabut nyawa. Malaikat Israfil sampai sekarang masih terdiam karena belum ada perintah tiup trompet sekarang juga. Betapa dahsyatnya kalau trompet Israfil tiba-tiba tertiup. Artinya malaikat sudah punya job desk yang jelas. Iblis juga punya job desk yang jelas, menjadi musuh kita, menjerumuskan kita. Hewan sudah sifatnya jelas, dia adaptif terhadap insting mereka masing-masing. Sedangkan manusia tujuan hidupnya adalah menyempurnakan diri. Maka untuk memayu-hayuning salira, kita perlu membangun pertanyaan, kata Ki Hajar Dewantara. Kalau di sini orang Sunda semua, saya rangkum saja. Yang pertama, pertanyaannya adalah saha. Saha orang teh. Yang kedua, di mana? Di mana orang teh? Dari mana kita ini? Yang ketiga, di mana sekarang kita berada? Yang keempat, mau kemana? Reka mana orang teh? Yang kelima, hayang kemana? Mau kemana? Hayang kemana? Maunya apa? Dan yang keenam, harus bagaimana. Ini sebagai upaya memayu-hayuning salira. Yang pertama, siapa diri kita? Pernahkah Bapak dan Ibu, sorry ya karena saya habis ngajar kelas-kelas senior jadi keceplosan Bapak dan Ibu. Ya kata Johannes teh, ayo si Baba gagabah nyebutkan orang bapak-bapak, obong ya. Jadi mohon maaf kawan-kawan ya. Memayu-hayuning salira perlu dibangun oleh pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kita ini siapa? Kita ini mungkin mahasiswa, kita ini mungkin dosen, punya jabatan, punya ilmu pengetahuan, punya gelar. Mungkin Johannes, mungkin Zizi, anaknya orang kaya, anaknya orang terpandang. Tidak seperti itu jawabannya. Pertanyaan dari saha memerlukan jawaban yang komprehensif, yang memiliki dimensi spiritual. Saha kita adalah makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan. Ya, kita makhluk ciptaan, ya. Ciptaan Tuhan. Yang kedua, pertanyaannya adalah dari mana kita? Ya, dari mana kita? Kita tentu saja punya asal muasal, bukan secara biologis tapi secara hakikat. Secara hakikat kita berasal dari penciptaan Tuhan. Yang tentu saja posisi manusia ini menempati level paling tinggi ciptaan manusia. Karena dia ditempatkan oleh Tuhan menjadi seorang khalifah. Nah, khalifah ini tentu saja punya tugas. Tugasnya adalah menciptakan keseimbangan, menciptakan keadilan sosial, merepresentasikan nilai-nilai ketuhanan di buminya Tuhan ini. Ya, itu tugas kita. Ya, siapa kita? Kita adalah makhluk yang paling mulia, makhluk ciptaan Tuhan. Dan dari mana kita? Kita tentu saja berasal dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, di mana kita berada? Lain di Cianjur, lain di Bandung, lain di Sukabumi, ya, lain di Garut, lain di kos-kosan. Bukan, sorry ya bahasa saya kadang sok campuran ya. Karena saya terkontaminasi nilai-nilai kesundaan gitu ya. Di mana kita? Kita tentu saja berada di buminya Allah, menginjak di buminya Tuhan. Berarti ini tuh alam sekitar ini tuh cuma titipan bagi kita. Maka kita senantiasa harus bisa menjaga titipan ini. Karena ini adalah amanah. Kemudian pertanyaan pertama saha, yang kedua di mana, dari mana.
Yang ketiga, di mana kalian ini? Di buminya Allah. Yang keempat adalah rekamana. Rekamana. Kemana tujuan kita? Ini fungsi memayuh hayuning salira. Kita senantiasa muhasabah, kita senantiasa tafakur, kita senantiasa refleksi apa makna kehidupan ini. Rekamana, apanan rek balik merenan atuh piraku teuing rek seumur hirup di alam dunia nyampe umur 200 tahun atuh meureun panyakitan loba atuh. Kita pasti tujuannya kita akan kembali. Nah, otomatis kalau misalnya kita akan kembali, berarti kita harus bersiap pulang, mencari bekal. Ibaratnya kita mudik. Kalian semua sekarang ada di Bandung, mau mudik, pulang ke orang tua. Apa yang dimintai orang tua? Wal mungkin, mana di Bandungnya balik-balik udah mau virus, si COVID, yang gesingin stupid. Gak mungkin begitu. Pasti orang tua meminta, kamu pulang harus selamat ya nak. Harus sehat ya nak. Bila perlu bawa oleh-oleh ya nak. Pasti begitu kan. Jadi di mana tujuan kita pulang, otomatis kita harus membawa bekal. Nah, bulan puasa ini bekal untuk pulang kita dilipat gandakan. Maka tujuan filosofi dari memayuh hayuning salira, ayo kita perbaiki di bulan puasa bagi yang muslim. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya karena sedang dilombakan ini. Itu fungsi dari memayuh hayuning salira. Reka mana balik teh. Mau kemana pulang tuh? Otomatis kita harus mempersiapkan bekal pulang. Itu pertanyaan yang keempat. Kemudian pertanyaan yang kelima, hayang kamana? Geus beres balik teh. Mizelia pulang ke rumah, kira-kira tempat pertama yang dituju apa? Pasti kamar. Kamar yang nyaman, kamarnya Mizelia. Gak mungkin kamar adiknya, gak mungkin kamar kakaknya, gak mungkin kamar orang tuanya. Pasti kamar sendiri, kamar itu adalah tempat yang ternyaman. Nah ketika kita pulang, kita mau kemana ini? Hayang kemana? Reka surga atau reka neraka? Notabene orang pasti menjawab ingin ke surga. Tapi kalakuan hirup, si ganak reka neraka. Ongko hayang ke surga, tapi Quran tara dibaca. Ya, ongko hayang ka surga, tapi sholat di masjid asa bareurat. Bagi yang Nasrani, ongko hayang ka surga, ya, tapi ketika ada upacara peribadatan, sering megang HP, jarang khusyuk mendengarkan pasturnya sedang berceramah. Itu artinya ketika kita mau pulang, tentukan keinginan kita, ingin ke surga, maka bekal yang disiapkan adalah bekal menuju surga. Itu memayuh hayuning salira, dieling-eling salira teh. Ya, tong dilepas, jangan dilepas. Itu ya. Selanjutnya ketika kita ingin ke surga, pertanyaan yang keenam untuk memayuh hayuning salira ini adalah kudu kumaha, harus bagaimana? Harus bagaimana kita ini? Tentu saja kita tidak luput dari dosa. Ya, saya juga bukan orang yang suci. Saya juga mungkin kalau bisa dicap mungkin saya adalah pendosa rutin. Tapi sebaik-baiknya pendosa adalah pendosa yang ingin kembali. Ketika kita melakukan dosa, hati kita nggak nyaman. Salah satu indikasi kita masih disayang Allah, kita pengen balik. Salah satu indikasi kita dijauhi oleh Allah ketika kita melakukan dosa. Dosa itu terasa nyaman. Bahkan Syaiton membisikinya begini, keur naon maneh tobat, geus kapalang kotor, kagok, nyemplung we tuluy. Mohon maaf Jiji, pasti Jiji tidak mengerti karena Jiji orang Jawa Tulen. Itu artinya jadi udah nyemplung ya udah nyemplung gitu. Itu bisikan setan, geus keur naon tobat maneh teh geus kotor, geus tuluy we nyemplung gitu. Ya. Nah, itu konsep dari memayuh hayuning salira. Harus ada pertanyaan, siapa diri saya, dari mana asal saya, di mana saya berpijak sekarang, mau kemana saya kembali. Nah, ketika kembali itu apa yang saya inginkan, surga atau neraka, atau ridho Allah yang saya inginkan, atau ridho Tuhan kita yang kita inginkan. Dan yang keenam tentu saja kita harus mewujudkan bagaimana caranya sehingga kita ini selamat. Nah, salah satu supaya kita selamat, kata Ki Hajar Dewantara, kita juga harus memayuh hayuning menungsa. Ini mungkin lebih kepada sosialisme kita ya. Jadi lebih kepada jiwa sosial kita. Bagaimana kita
usahakan dalam diri ini ada sumbangsihnya untuk pembangunan masyarakat. Saya dan Bu Indah sebagai dosen harus senantiasa memberikan sumbangsih untuk pembangunan pendidikan yang akan berimplikasi kepada perubahan sosial. Makanya era digital sekarang ini saya termasuknya telat membuat channel YouTube, membuat konten pendidikan, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena saya baru nyadarnya sekarang, gitu ya. Saya mulai buat channel YouTube, saya memulai merekam agar apa yang saya utarakan, agar apa yang saya diskusikan, agar apa yang saya gagas itu terdokumentasikan dengan baik, gitu ya. Jadi kita harus memberikan sumbangsi nih. Johannes, anak Ilkom, bagaimana ilmu komputer ini nggak hanya tertuju kepada bagaimana Johannes meraup uang. Dirikan perusahaan-perusahaan startup. Bahkan harus terinspirasi itu dari drakor startup tuh. Bahkan di Indonesia tuh kayaknya nggak ada tuh ya. Sebuah perusahaan kayak Sandbox, dia merekrut para programmer untuk menciptakan teknologi kecerdasan buatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Ini harus terpikir oleh anak-anak Ilkom. Oleh anak-anak PKO harus terpikir juga bagaimana menciptakan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama bangsa. Itu harus menjadi proyek gitu. Bukan hanya lulus dapat gelar SPD, kawin di tulisan undanganna aya SPD, Johannes Alexander SPD, asa bangga aing teh dina undanganna aya SPD-an gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti itu kawan-kawan. Jadi SPD ini ada SPD yang membawa perubahan. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga kalau kita sudah peduli terhadap masyarakat, terhadap sesama manusia, maka akan berimplikasi pada kepedulian kita terhadap bangsa. Memayu-hayuning bangsa. Makanya Ki Hajar Dewantara sangat kentara mengangkat isu kebudayaan dan isu kebangsaan. Karena nasionalisme dan kebudayaan Indonesia ini adalah harta yang paling berharga. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah harta yang paling berharga bagi Indonesia. Gitu ya, sehingga dari sekian macam perbedaan, saya mahasiswa ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, dari apa segala macam, tapi ketika menggunakan bahasa Indonesia merasa menjadi saudara gitu. Dan slogan NKRI harga mati itu memang harus benar-benar tertancap dalam diri kita. Betapa rindunya kita tidak melaksanakan upacara bendera tuh. Bu Indah mah alhamdulillah sekarang rutin ya, ketika belum online, belum pandemi. Ketika belum pandemi kan rutin melakukan upacara bendera. Saya sudah lama tidak melakukan upacara bendera. Saya ketika melihat atlet sepak bola menyanyikan lagu kebangsaan, ada yang menangis ketika di final Piala Asia atau final Piala ASEAN atau segala macam gitu. Bahkan kita yang nontonnya juga Pak ikut nangis tuh Pak. Nah, ikut nangis itu memang terempati. Nah, itu memang representasi kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Bahkan kalian sebagai mahasiswa, agen of change harus melek politik sehingga ada unsur-unsur kekuasaan yang ingin menggerogoti keutuhan NKRI ini, yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam Indonesia ini. Kalian tuh minimal ada rasa jengkel gitu. Kenapa harus melek politik? Mantakan nonton we drakor, tonton we Netflix atau main we Mobile Legend, aing mah guna nu karena itu teh. Ya. Jadi mahasiswa itu adalah agent of change. Oke? Next. Nah, contohnya apa? Saya ambil contohnya adalah, ini memang contohnya agak kuno ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya memang paling terinspirasi dari Kandang Jurang Doang ya. Nah, Kandang Jurang Doang ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang memfasilitasi peserta didiknya untuk menemukan potensi terbaik melalui seni, melalui olahraga, melalui soft skill, dan melalui dimensi spiritual dan moral. Bahkan Kandang Jurang Doang cenderung menepikan dimensi kognitif akademik, artinya pelajaran-pelajaran akademis yang eksak segala macam, dia tepikan. Dia ingin mencari soft skill dari peserta didiknya. Nah, Kandang Jurang Doang ini kita perlu cari sejarahnya ya. Didirikan oleh Dik Doang. Dik Doang mendirikan ini jatuh bangun. Karena apa? Namanya juga kandang jurang. Berarti dia bangun di posisi tanahnya yang landai. Ya, yang landai. Nah, ketika posisi tanahnya yang landai, dia berpotensi kena longsor. Kandang Jurang Doang ini kena longsor berulang-ulang kali. Tapi alhamdulillahnya berdiri tegak mulai dari tahun, kalau nggak salah,
2014-2015 sudah mulai kokoh bangunannya. Nah, Kandang Jurang Doang ini awal mula pendiriannya dia menghandle tanggung jawab dinas sosial setempat. Dia rekrut pengamen, dia rekrut gelandangan, dia rekrut anak-anak yang tidak mampu sekolah, dibiayai sekolah secara gratis, tapi dengan pembinaan soft skill berbasis seni, berbasis olahraga, berbasis sastra, dan berbasis spiritual moral. Sehingga mereka bisa mencari uang dengan kualitas. Jadi nggak cuman malak, nggak cuman ngamen-ngamen nggak jelas, tapi ngamen dengan cara yang berkualitas. Dan Kandang Jurang Doang ini dulunya muridnya sangat banyak. Dari anak yatim, duafa, pengamen, orang jalanan, dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah berevolusi menjadi area wisata edukatif. Nah, pendiri Jurang Doang mengatakan bahwa dalam proses jatuh bangunnya dia mendirikan Jurang Doang ternyata tidak luput dari ujian. Ketika dia menghadapi ujian, longsor, kebangkrutan ekonomi, dan lain sebagainya, dia menemukan Tuhannya. Justru ketika dia membangun ini, dia menemukan konsep Tuhan seperti apa. Dia berniat membantu masyarakat sosial yang tidak mampu, pengamen-pengamen jalanan. Berarti dia sudah melalui Trihayu. Memayu hayuning salira, memayu hayuning menungsa, dan memayu hayuning bangsa tanpa ada berharap imbalan di awal. Apabila Kandang Jurang Doang ini meraup keuntungan di akhir, itu merupakan bonus dari Tuhan karena awal mula pendirian Kandang Jurang Doang ini niatnya adalah ibadah. Itu salah satu contohnya ya untuk konsep Trihayu. Next. Nah, ini juga mungkin yang jarang diketahui dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Itu konsep ning, neng, ning, nung, nang. Ini bagaikan bunyi gamelan. Orang Jawa ini kan biasanya ada gamelan, ya. Ternyata gamelan ini memiliki filosofi. Yang pertama neng. Neng ketang bukan neng matu Bandungnya. Neng artinya menang. Menang tecok orang Garut mah cicing Aisyah. Menang. Menang ini artinya tentram lahir batin, tidak ragu, tidak malu, kata Ki Hajar Dewantara. Artinya kondisi tentram lahir batin ini memang sulit digambarkan karena kondisi ketentraman setiap individu subjektif sifatnya. Tapi tentu saja kita punya patokan bagaimana ciri kita hidupnya tentram bahagia di dunia ada pada sesi pertama di video Ki Hajar Dewantara dan tidak akan mungkin saya jelaskan ulang. Intinya proses pendidikan, sistem pendidikan kita harus menghasilkan orang-orang yang neng, yaitu orang-orang yang tentram lahir batinnya, dia tidak pernah ragu dan dia tidak pernah malu. Oke, selanjutnya ning. Ning itu wening, artinya bening, murni, jernih dalam berpikir. Nah, beda orang yang jernih dalam berpikir, yang tidak melibatkan sisi antagonistik dalam dirinya. Kita lihat para politikus kita ketika berdebat. Ada politikus yang menjawab dengan tenang, dengan studi ilmiah, dengan sabar, dengan berwibawa. Tapi ada juga politikus yang menjawab dengan serangan. Hoax itu. Panik, menunjukkan kepanikan, menyerang balik, menyerang sisi individu, menyerang sisi kepribadian yang sejatinya tidak pantas untuk diekspos. Nah, ini mencerminkan bahwa memang wening ini adalah satu tahapan yang memang tidak semua orang bisa mampu mencapainya. Karena berpikir jernih untuk menghadapi masalah itu adalah level yang sangat sulit. Oleh karena itu harus diimplikasikan dalam proses pembelajaran, melalui pembelajaran yang menekankan berpikir reflektif dengan dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan. Yang selanjutnya adalah nung. Nah, ada sutradara namanya Hanung Bramantyo ya. Ternyata ada filosofi Jawanya. Nung itu bukan nunung ya. Nung itu berarti kuat dan sentosa. Kuat dan sentosa ini artinya dia memiliki sentosa itu apa ya? Sentosa itu boleh dikatakan the peace of mind. The peace of mind itu artinya dia nggak ada kegalauan. Nggak ada sesuatu yang dipusingkan. Karena dia kuat.
Bagaimana caranya kuat? Seorang atlet pasti tahu. Kuat ya harus diterpa. Gak mungkin Bu Winda kuat menghadapi cobaan kalau Bu Winda tidak terus-terusan diuji sama cobaan. Gak mungkin Yohanes bisa membuat proyek kecerdasan buatan dengan level kesulitan, misalnya level 9, tanpa Yohanes melalui level 6, level 7, level 8, dan seterusnya. Artinya untuk mencapai derajat Hanung, proses pembelajaran harus senantiasa bertahap. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, tapi beranjak dari yang mudah, sedang, sulit, dan menantang. Bahkan di video part pertama menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menginginkan kurikulum yang menantang, membangun, dan menggempur. Tuh, bayangin tuh, menggempur. Tentu saja menggempur bukan berarti di pasihan tugas seabrek, ya, tapi lebih ke bagaimana tugas tersebut mengkonstruk pemahaman kita secara alon-alon asal kelakon. Ya. Selanjutnya nang. Nang ini artinya menang dan digdaya. Menang mungkin bisa dipahami secara simpel adalah kita berhasil mengalahkan. Dalam filosofi olahraga kan gitu. Menang adalah ketika kita berhasil mengalahkan lawan. Tapi menang dalam konsep Ki Hajar Dewantara adalah kemandirian dan kemerdekaan. Kita merasa merdeka dengan diri kita. Merdeka bukan dalam perspektif liberalisme, ya, bebas melakukan apa saja. Tapi merdeka dalam perspektif atau dalam balutan tanggung jawab. Kita merasa merdeka. Merdeka dalam apa? Merdeka menjadi diri kita. Merdeka menemukan nilai-nilai moral positif dalam diri kita. Merdeka dengan pekerjaan kita. Merdeka dengan aktualisasi diri kita. Dan itu sangat langka. Oleh karena itu, pendidikan harusnya memfasilitasi peserta didik menemukan potensi terbaiknya, lalu dia bekerja dengan potensi tersebut yang senantiasa setiap harinya teraktualisasikan diri melalui pekerjaannya. Sehingga kalau sudah bekerja dengan potensi ini, dia akan terus menyempurnakan menjadi digdaya. Wah, digdaya ini dia yang memiliki power, pengaruh yang sangat luar biasa. Dan ini perlu dicetak. Untuk mencapai nang, kita harus neng, ning, nung terlebih dahulu. Oke. Next, satu slide lagi kawan-kawan. Tahan. Mudah-mudahan masih semangat. Lihat volume suara saya. Ya, seperti saya barusan habis minum es campur kan? Ya, kebanyakan teman-teman saya. Apa? Pak, sebentar Pak. Ini waktunya Ya. kan 6 menit lagi. Oh, jadi tenang gimana, saja. Pak? Tenang saja, kaburu, tenang. Saya yang atur. Oh, ya, Bu Ina tahu-tahu beres aja. Oke. Ya. Kawan-kawan, teman-teman saya banyak ketika rapat, situasi puasa tuh volume mereka kecilkan dengan alasan takut haus. Dengan alasan, volumenya kecil, pas meeting itu volumenya kecil dengan alasan saya lagi hemat energi karena takut haus. Oh no, itu bukan merupakan alibi, ya, kita harus nantiasa bersemangat. Dan ini mungkin yang sering disimak oleh kawan-kawan, yaitu konsep trilogi kepemimpinan, ya. Ingarso sing tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Sayang banyak sekali orang yang menganalogikan atau mempersempit pengertian dari tuturi handayani. Tuturi handayani sering diartikan oleh banyak orang adalah mendorong dari belakang. Ya, sehingga kalau Anda sebel kepada seseorang, Anda cukup tuturi handayanikan dia. Didorong dari belakang sampai ke nyungsep. Nah, itu. Artinya mari kita bedah satu-satu, ya. Ini untuk trilogi kepemimpinan. Guru adalah pemimpin di kelas. Anda juga adalah pemimpin. Yang pertama, ingarsa sing tulodo, harus merasa Anda ini menjadi public figure, menjadi role model. Anda harus merasa bahwa setiap perkataan, setiap bahasa tubuh, setiap perilaku Anda akan menjadi contoh bagi murid Anda, bagi anak muda, bagi anak Anda sendiri, dan bagi generasi yang akan datang. Makanya dulu Nabi Muhammad sering didefinisikan oleh para sahabatnya sebagai Al-Quran berjalan. Dan kita sebagai guru tentu saja harus didefinisikan menjadi role model, menjadi memang sebuah tolak ukur kebaikan yang memang dia hidup, gitu.
Ya, ingarsa sing tulodo. Dan kita memang, saya dan Bu Winda juga menjadi guru tidak sempurna ya. Makanya saya sering bilang, yang baik ambil, yang jeleknya buang. Gitu ya. Tapi kita sebagai guru merasa berkewajiban menjadi teladan, itu harus nantiasa diingat dalam sanubari kita. Yang kedua, ing madya mangun karso. Jadi guru teh tong dihareup wae. Baru udah kerjakan LKS halaman 24 nepi ka 34, ibu bade cicing di meja. Kenapa si ibu guru ini cicing di meja? Karena loba penteuneun. Kata orang Sunda teh penteuneun. Naon teh koreksian. Jadi si ibu guru ngoreksi tugas murang kali pelajaran PKN, si murang kalihna anak-anaknya dia ngerjain soal matematika. Ini kebanyakan yang terjadi di kita. Ing madya mangun karso, seorang pemimpin, seorang guru harus masuk belusukan ke rakyatnya, ke peserta didiknya, memfasilitasi kesulitan apapun yang dihadapi oleh mereka. Itu ing madya mangun karso, menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang hangat. Dan tuturi handayani bukan hanya di belakang memberikan dorongan, memberi kekuatan. Tuturi handayani terbagi menjadi dua, tuturi dan handayani. Tuturi ini artinya memberikan bimbingan, handayani artinya memberikan kesempatan. Jadi seorang guru harus senantiasa memberikan bimbingan tapi juga memberikan kesempatan. Tong loba teuing ngabimbing tapi tidak pernah memberikan kesempatan. Jangan terlalu dini memberikan kesempatan. Ya, harus proporsional antara bimbingan dan kesempatan. Intinya kita tetap tidak lepas tangan, tugas kita menjadi guru, tapi kita juga melatih kemandirian peserta didik kita. Nah, itu saja pemaparan di part ketiga ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan bahwa kita diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara itu memiliki konsep Trihayu. Kita juga diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai sumber daya manusia di Indonesia memiliki memiliki neng, ning, nung, dan nang. Kita harus senantiasa menang, kita harus senantiasa wening, kita harus senantiasa hanung, dan kita harus senantiasa menang. Itulah yang diinginkan.